Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menambah rasa cinta, rasa penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berbagai ragam cara yang berbeda. Di antara cara yang telah disepakati bersama adalah memperbanyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam, mari sama-sama kita mengucapkan salam tentunya dengan cara yang berbeda juga. Di antaranya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah dengan cara yang telah disepakati bersama dengan memperbanyak bacaan-bacaan selawat dan salam kepadanya. Baik dengan bacaan al-berjanji, diba'i ataupun saraful anam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk nabi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk nabi kita dan ucapkanlah wa sallimu taslima, salam penghormatan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan bacaan salawat dan salam dari kita. Jawabannya tentu tidak, jamaah. Ataukah beliau membutuhkan penghormatan dari kita umatnya? Juga tidak, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Beliau juga tidak membutuhkan penghormatan dari umatnya, apalagi doa dari manusia seperti kita yang berlumuran dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia di jagat raya. Makhluk yang paling disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis diterangkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-falak. Jika tidak karenamu ya Muhammad, maka aku tidak akan menjadikan alam jagat raya beserta isinya. Nah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, yang paling pentingnya dari itu semua adalah melenggangkan usaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai keagungan yang selalu dihiasi dengan budi pekerti yang mulia, kepribadian yang selalu diselimuti dengan kebaikan, wajahnya selalu dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, dengan senyuman keramahan yang menawan. Dia lemah lembut ibarat bunga, mengundang pesona ibarat bulan purnama. Luas kedermawaannya ibarat samudra dan sangat pasti cita-citanya ibarat perjalanan masa. Maka demikianlah gambaran Imam Al-Busri tentang kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal,
Beberapa hari yang lalu sebagian kita umat Islam telah memperingati hari besar umat Islam, yaitu hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari yang biasa kita sebut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah sudah menjadi tradisi mayoritas umat Islam sedunia merayakan hari kelahiran tersebut, karena peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada acara itu kita bisa mendengarkan berbagai macam ceramah yang menjelaskan berbagai macam sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin saja saudara yang dimuliakan oleh Allah, bayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah terlupakan dalam benak pikiran kita lantaran dengan kesibukan dunia kita. Karena seorang pemimpin bisa saja dia sudah lupa bagaimana cara memimpin masyarakat yang benar. Wakil rakyat mungkin saja sudah lupa dengan janji-janjinya selama ini. Para pejabat mungkin saja sudah lupa bagaimana cara menyimpan uang rakyat, sehingga banyak uang rakyat yang tercecer ke kantong pribadi. Dan bisa saja jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan bisa jadi sebagai muslim kita sudah lupa akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan momentum ini, Maulid Nabi ini sangat tepat untuk dijadikan sarana untuk menyembuhkan penyakit amnesia kita, atau sering disebut dengan penyakit hilang ingatan kita yang tengah mewabah di negeri kita tercinta ini. Sebagaimana firman Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Wa dzakarallahu katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah itu tertanam akhlak yang mulia, keelokan perangainya yang tidak hanya diakui kalangan Islam saja, bahkan non-muslim pun memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Maulid Nabi, yaitu bulan kelahiran Rasul kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan membuka sedikit tentang kecintaan Rasul terhadap kita dan bagaimana dengan kita umatnya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari beliau sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Beliau mengatakan, "Saya sedang merindukan saudara-saudara saya," kata Rasulullah. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Kata Nabi, "Kalian itu bukan saudara-saudaraku. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang tak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku." Jadi kalau Nabi saja merindukan kita jamaah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput umatnya ke surga dan tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum umatnya berkumpul dan dibimbing beliau ke surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang luar biasa lagi jamaah, yaitu ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya Rasulullah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana sakaratul maut, berjalan sampai mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, jika engkau perkenankan ya Rabb,
jika engkau perkenankan ya Allah dengan keadaan pada saat ini. Nabi merasakan saudara, bagaimana maut berjalan. Beliau merasakan beban umatnya, bagaimana tatkala merasakan sakaratul maut nanti. Maka dengan perasaan ini, maka beliau berkata, ya Allah, jika engkau perkenankan saat ini ya Allah, engkau timpakan seluruh sakit sakaratul maut ini. Engkau timpakan seluruhnya rasa sakit yang dialami umatku dalam keadaan sakaratul maut nanti, supaya mereka saat akan meninggal dunia tidak akan merasakan sakaratul maut lagi. Subhanallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah cinta Nabi kita terhadap umatnya, terhadap kita semua. Bahkan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu riwayat yang menjelaskan ketika beliau ingin dicabut nyawanya, Rasul berkata, aku tidak mau dicabut nyawaku sebelum aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggalan diriku. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cinta betul Rasulullah kepada kita. Jibril berkata, ini bukan hakku untuk menjawab ya Rasulullah. Izinkan saya balik kembali dulu, nanti saya akan kabarkan dari Allah. Maka inilah keluar hadis yang begitu masyhur bahwa kita semua bakalan selamat kalau kita memegang kitabullah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah ketika itu Rasul bilang, saya ikhlas dan saya ridho untuk dicabut nyawa saya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian berakhir kecintaan Rasulullah kepada kita? Tidak, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang luar biasa lagi. Ketika nyawa Rasulullah dicabut, apa yang disebut Rasul? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali. Rasul tidak menyebut Khadijatul Kubra. Rasul tidak menyebut ibunya. Rasul tidak menyebut bapaknya. Tidak, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang beliau sebut kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kalau kita jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang mengaku umatnya Rasulullah, seolah-olah Rasul berkata, bagaimana kalian nanti? Bagaimana kalian nanti? Dan apalagi yang disebut Rasulullah, as-salah, as-salah, as-salah. Maka dengan ucapan terakhir, Rasulullah meninggal dunia dengan ucapan, la ilaha illallah. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini, apakah sudah kita menyuruh anak-anak kita dan keluarga kita untuk mengerjakan salat, saudara? Mungkin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak dan keluarga kita gagal kita suruh salat, dikarenakan mungkin kita sebagai orang tua yang hanya bisa menyuruh dan menasihati keluarga kita. Namun, tetap saja anak-anak dan keluarga kita tidak mau kita suruh mengerjakan sembahyang. Mungkin saudara, mungkin kita hanya sering menyuruh dan menasihati, tapi kurang banyak memberikan contoh atau bukti kepada keluarga atau anak-anak kita. Karena kalau jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena pada zaman sekarang, anak-anak sudah berani menjawab. Apabila yang menyuruh itu untuk melaksanakan salat tetapi dia tidak salat, sedangkan yang menyuruh tidak menghiraukan salat, jangan harap kita berhasil untuk menyuruh anak-anak kita untuk melaksanakan salat. Maka bagaimana mungkin anak-anak dan keluarga kita bisa mengenal Allah? Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kira jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah meninggal, putus atau hilang kecintaan Rasulullah terhadap kita. Ternyata tidak, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata tidak. Dikisahkan juga ada suatu masa di mana bumi ini kosong nantinya, yang disebut dengan alam mahsyar. Tidak akan kalian temukan satu pun ciptaanku di sana, kata Allah. Kalian akan berdiri di situ. Bahwa orang yang pertama dibangkitkan di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul bangun dari kuburnya, kalimat yang pertama diucapkannya adalah aina ummati, di mana umatku, kata Rasulullah. Apa kata malaikat?
Ini adalah hari di mana malaikat menghiasi surga yang akan dimasuki olehmu ya Muhammad. Tetapi Rasul seakan-akan tidak menghiraukan perkataan malaikat tersebut. Dia hanya menanyakan, dia hanya mengatakan, aina ummati, di mana umatku? Subhanallah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita tanya pada diri kita, bagaimanakah sudah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah dan dicintai Rasul, serta menjauhi apa yang dilarang dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.